Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan salat subuh kita salat yang diterima, karena salat subuh adalah salah satu salat yang disaksikan oleh malaikat. Jadi laki-laki yang masih sehat wajib mendatangi subuh berjamaah. Yang jauh pakai motor, yang dekat jalan, semua langkah-langkah kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat menyaksikan jamaah yang hadir, mencatatnya dan melaporkannya kepada Rabbul Alamin. Maka barang siapa yang dicatat malaikat dalam keadaan ruku dan sujud di rumah-rumah Allah di subuh pagi harinya, Allah akan jaga dia. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid diharamkan untuk dibunuh. Tidak boleh membunuh orang yang sholat subuh, besar dosanya. Namun jangan kita lalaikan sholat-sholat yang lain. Walaupun sholat subuh sangat besar manfaatnya, 4 sholat yang lain pun wajib kita kerjakan secara berjamaah bagi laki-laki. Hadirin sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita terakhir pada tanggal 14 September yang lalu pada poin yang ketiga, yaitu nasihat syariat untuk yang telah berumur. Baru sadar saya tadi gelap, sekarang terang lagi. Habis gelap terbitlah. Yang keempat, sekarang menjaga lisan. Nasihat syariat kepada usia yang telah memasuki usia banyak, atau siapa saja yang sudah memiliki umur baligh. Yang keempat adalah menjaga lisan dengan menggunakan lisan hanya untuk ucapan yang baik, dan selalu menjaga lisan dari ucapan yang buruk, ucapan yang keji dan yang sia-sia. Ucapan yang dimaksud termasuk ucapan jari jemari. Jadi jari jemari termasuk lisan, Pak. Ketika antum menulis, mulutnya diam, tulisannya keluar, mulutnya diam, jari-jarinya mengetik, itu sama dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, Allah memanggil kita, takutlah kamu semuanya kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang sadida, ya, ucapan yang lurus, ucapan yang baik, ucapan yang benar. Kalau saja Allah mengakhiri ayat ini sampai di sini, mungkin orang segan, Pak, berbicara yang baik-baik itu, ya, karena enggak diganjar. Tapi Allah mengganjar setiap ucapan yang baik dengan lanjutan firman-Nya, yuslih lakum a'malakum. Kalau kamu mengucapkan ucapan yang baik saja, Allah akan perbaiki amalmu. Maksudnya apa, Pak? Kita nih habis sholat subuh kan ya, siapa yang menjamin sholat subuh kita diterima? Acung jari. Nggak ada yang berani, Pak. Oleh karena Nabi alaihi salatu wasallam setiap pada subuh minta agar Allah menerima amal-amal beliau. Allahumma ini as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Padahal beliau maksum, pasti diterima amalnya. Tapi beliau khawatir, Pak. Lah kalian dan saya ini siapa? Nggak pernah merasa khawatir dengan amal kita.
Nah, tatkala sholat-sholat kita yang kita laksanakan itu belum tentu diterima oleh Allah, mengucapkan ucapan yang baik akan memperbaiki amalan kita yang rusak tadi. Yuslih lakum a'malakum, niscaya kami akan perbaiki amal kalian yang kurang-kurang itu. Nggak cukup sampai di situ, Pak. Wa yaghfir lakum dunubakum, kami hapus dosa kalian. Jadi ucapan yang baik itu dahsyat, Pak. Apa maksud dari ucapan yang baik di sini, Pak? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian Allah melanjutkan, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam hal ucapan yang baik tadi. Karena uslub atau gaya bahasa Al-Quran itu biasanya Allah menceritakan dulu sesuatu masalah, menutupnya dengan sesuatu solusinya. Ketika Allah perintahkan kita mengucapkan ucapan yang baik, Allah tutup dengan apa? Barang siapa yang mengikuti perintah tersebut, mentaati Allah dan Rasulnya dalam mengucapkan ucapan yang baik, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kan kalau perang kita mengharapkan apa, Pak? Baru nih, kalau perang ngarepin apa? Masa menang, ya. Jadi kemenangan dalam peperangan itu besar, Pak. Selain bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah, dapat ghanimah, betul apa enggak? Gitu, tawanan perang. Tapi itu semuanya kecil, Pak. Karena ada orang yang berperang, kata Nabi SAW, atau ada seorang yang mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'ait, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang berperang yaltamisu ajro wa dzikra, ada orang yang berperang yang dia cari adalah upah rampasan perangnya atau popularitas. Kata Nabi, la syai'a lahu, orang ini nggak dapetin apa-apa di akhirat. Rugi apa untung? Rugi, karena ghanimahnya nggak dia bawa nanti ke alam barzakh. Nabi kita mengatakan ada 3 yang menyertai mayit masuk ke liang lahat, yang 2 pulang, yang 1 tetap, yang 2 keluarga dan hartanya, yang menemaninya amalnya, baik amal buruk maupun amal baik. Ya, jadi ternyata ucapan yang baik ini bermanfaat dan membuat kita menjadi orang yang wibawa. Jadi orang yang wibawa itu, Pak, orang yang hanya mengucapkan ucapan yang baik saja. Kalau dia nggak bisa, ngapain? Nabi kita mengatakan, ya, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, falyaqul khairan, maka dia hanya mengucapkan yang baik-baik saja, au liyasmut, kalau dia nggak bisa, diam. Dalam bahasa Indonesia ada diam itu mas. Tahu Pak artinya, Pak, diam itu mas? Kalau istri kalian minta emas, diam aja. Kamu kita kasih emas dia, daripada kalian bertengkar dengan istri. Bohong, saya nggak punya uang buat beli emas, padahal habis gajian. Dosa, mendingan diam. Dan diam itu emas. Ya. Jadi barang siapa yang menjaga lisannya, Allah akan perbaiki amalnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Pak, untuk apa antum sholat, Pak? Bermakmum dengan ustaz solihin. Dan untuk apa kalian sholat, Pak, di masjid ini? Untuk apa? Pak Afan, ngapain sholat di masjid? Untuk apa? Tiap hari kalian sholat di sini. Untuk apa? Untuk apa sholat ke sini? Mencari apa kita di masjid? Iya, ridho Allah apa kalau di akhirat? Apa pahala Allah di akhirat? Surga. Semua kita ini cari surga, Pak. Semua kita cari surga. Ya. Tapi surga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang ada dosa dalam hatinya, walau sebesar biji dzarrah.
dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara Allah maafkan dosa-dosanya. Jadi kalau antum dan saya ingin dimaafkan dosa-dosanya, ucapkan ucapan yang baik saja. Ucapan yang paling baik adalah kitabullah. Apa itu? Al-Quran. Kalian perbanyak baca Quran, Pak. Itu ucapan yang terbaik. Nabi kita mengatakan, ya, sebaik-baik ucapan kalamullah. Itu dia. Itu paling baik ucapan itu. Termasuk as-sunnah, hadis-hadis Nabi SAW. Ucapkan itu, Pak. Jadi kalau di rumah lagi santai, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Baca itu di rumah, di jalan. Hafalin ayat-ayat Al-Quran, hafalin hadis-hadis Nabi SAW. Itu lebih berpahala. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Ini kan doa ini bagus, Pak, kita baca. Wahai Tuhan kami, Rabbana firli, ighfirli, ampuni aku. Wali walidayya, dua orang tuaku. Walil mu'minin, dan seluruh orang-orang yang beriman. Siapa itu, Pak? Hah? Yang paling dekat sama kita siapa? Walil mu'min, yang paling dekat sama kita siapa? Istri, anak, orang tua, kan kena masuk ke situ. Termasuk antum, semuanya kena. Tapi yang paling dekat pasti kena itu, Pak. Walil mu'min, bukankah mereka beriman kepada Allah? Jadi kita baca doa ini jangan mikir jauh-jauh, oleh mukminin teman SMA saya. Enggak, istri, anak kita, orang tua kita, walil mu'minin itu masuk itu. Maka baca doa ini sebagai zikir, Pak. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Lagi santai, lihat ke langit, Rabbana firli. Kan itu dahsyat hasilnya, Pak. Jadi ucapan kita tuh nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang gibah dan lain-lain. Ya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam saling mengucapkan ini, Pak. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, kata Nabi yang mulia, ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, balikkan hati kami untuk taat kepadamu. Ternyata Nabi SAW sering, Pak, berdoa tuh dalam keseharian beliau untuk merealisasikan waqulu qaulan sadida. Ya. Kemudian beliau juga sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari rasa malas. Malas sholat, malas puasa, malas baca Quran, malas dakwah dan lain-lain, itu kasal ada semua di situ. Ya. Wa a'udzubika minal jubn. Aku minta perlindungan kepadamu dari lemahnya hati. Enggak semangat, Pak, dalam beribadah, lemah itu hati kita. As-salatu khairum minan naum. Ditarik selimutnya, diterusin boboknya. Masih lama ini, aroyan itu 10 menit katanya gitu. Pas dia buka selimutnya udah jam 7, Pak. Ya, apa kata Nabi lagi? Wa a'udzubika minal haram. Aku minta perlindungan kepadamu dari usia tua yang sulit beramal. Penting apa enggak nih doa ini buat kita? Banyak orang tua sulit beramal, Pak. Nah, siapa yang tua di sini? Enggak ada, muda semua di sini. Jarang orang pengen dibilang tua kan, Pak. Dan Nabi ajarkan kepada kita doa ini, Pak. Aku minta perlindungan kepadamu dari usia tua yang lemah. Jadi Islam enggak mengenal kata lemah, Pak. Tua-tua makin jadi ke masjid. Wah, jam 3 udah di masjid, Pak. Karena subuhnya jam 4 sekarang. Ya, jalan kucuk-kucuk. Semangat, Pak. Di masjid juga gitu, semangat. Sholatnya bagus. Enggak Allah. Yang kalian hadapi Allah. Kalau kalian dipanggil sama Pak Lurahnya, wah, dia perhatikan tuh wajahnya Pak Lurah.
Kita dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar. Di mana kita di sisi Nabi yang mulia sallallahu? Allah sudah berikan kepada kita kesehatan lahir batin, tempat yang bagus. Namun dipanggil oleh Allah biasa-biasa saja. Ya. Kemudian wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan dari sifat bakhil. Biasanya Pak, godaan setan pada orang yang tua apa? Bakhil. Nah, hilangkan nih rasa bakhil. Seringlah bersedekah Pak. Kepada siapa orang yang paling berhak kita sedekahi? Keluarga. Ya, tapi jangan antum nanti ketemu istri, nih saya sedekah buat kamu. Ya nggak usah diomongin. Nih ada rezeki makan ya. Gitu. Ya, kalaupun kita boleh berkomentar pakai jari Pak, silakan ketik GoFood buat istri gitu. Jadi lisan jari hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Bisa dipahami? Kemudian Nabi ajarkan doa agar tidak jatuh, stroke. Allahumma ini a'udzuka minat taraddi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari jatuh mendadak, celek. Stroke namanya itu Pak. Saya udah kasih tuh makalahnya, ada kan? Di halaman 14 doanya nanti diapalin. Ya. Kemudian wal hadam, tertimpa sesuatu. Wal gharaq, tenggelam. Tuh. Wal hariq, kebakaran. Ya, kepanasan. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaiton indal maut. Nah, ini dia nih Pak. Jadi siap-siap yang sudah usia 60-70 akan mendatangi satu etape yang sangat besar yang disebut dengan sakaratul maut. Saat itulah Pak, puluhan ribu syaitan datang. Kata Nabi SAW, aku berlindung kepadamu dari dimasuki syaitan saat akan wafat. Setan ini Pak nggak suka kita mengucapkan la ilaha illallah. Dia tahu man qala kalami akhiru minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah dijamin surga. Setan tahu ini. Dia belajar hadis juga. Loh, setan itu Pak, dunia sama kayak kita Pak. Ada masjidnya. Jin-jin itu kan ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang sholat, ada yang enggak, ada yang ngaji tidur, ada juga yang enggak. Sama kayak kita, mirip Pak. Bedanya dimensinya aja yang berbeda. Ada setan yang jin yang berpuasa. Jadi setan itu sifat yang melekat pada jin atau manusia. Pasti buruk kalau ada setannya, pasti. Jadi setan dalam bentuk jin datang kepada kita saat kita akan wafat Pak. Nggak boleh kita mengucapkan la ilaha illallah. Apa dalilnya Pak? Nabi duduk di samping paman yang akan mati. Siapa paman yang akan mati? Apa kata Nabi? Ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, nanti aku akan bersaksi di hadapan Allah untukmu. Abu Thalib di sampingnya Abu Jahal Pak. Setan dalam bentuk. Nah, apa kata Abu Jahal? Ya Abu Talib, antara gabu millati Abdul Muthalib, kamu membenci ajaran nenek moyangmu. Dia tuh Pak, bahayanya tuh Pak, mencintai tradisi yang bertentangan dengan syariat, itu bahayanya di sini Pak. Kata Abu Jahal, apakah engkau membenci ajaran nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib nggak mau ngucapin la ilaha illallah. Itu baru satu setan Pak. Bagaimana kalau setannya banyak? La ilaha illallah, dan seterusnya. Dan la ilaha illallah nggak bisa dilatih Pak di dunia. La ilaha illallah sejuta kali nggak akan mampu. Yang mampu membaca itu nanti Pak saat sakaratul maut adalah rahmat dari Allah. Kenapa Allah beri rahmat? Selama hidupnya dia tunaikan konsekuensi la ilaha illallah. Betapa banyak kita mengucapkan itu Pak.
10, 100, sejuta kali, tapi kita batalkan la ilaha illallah. Apa pembatal la ilaha illallah? Iya, kita lakukan kesyirikan supaya ganteng pakai apa? Susu, cincinnya diisi, jamnya diisi, kacamatanya diisi. Ya, padahal kata Nabi, barang siapa yang mendatangi kahin au arrafan, barang siapa yang mendatangi orang nggak pinter dan orang yang nggak normal. Kahin itu Pak orang nggak pinter, bukan orang pinter, orang nggak pinter. Yang datang yang nggak pinter juga. Allah mengatakan nggak tahu yang goib siapapun di muka bumi, dia datangi orang itu, kan nggak pinter tuh. Yang didatangi nggak pinter, yang mendatangi juga nggak pinter, ya. Jadi kita disuruh berlindung kepada Allah dari dirasuki setan saat mati. Dan aku berlindung kepadamu dari berpaling dari jalanmu. Disuruh Pak meluk Islam kafah, nggak mau, dipilih Islam yang asik-asik aja Pak. Puasa pol, sholat nggak apa-apa, nggak ada polnya. Bayangkan tuh Pak. Kemudian Nabi mengatakan wa a'udzubika amuta ladighon, dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan tersengat. Listrik, kalajengking, ular, pokok yang sifatnya menyengat-nyengat. Ini Nabi ajarkan kepada kita tuh Pak, ucapan yang baik setelah Al-Quran, ucapkan doa-doa yang baik. Doakan saudara kita. Siapa saudara kita Pak? Yang paling dekat. Kan dia saudara kita tuh. Udah saudara karena pernikahan, saudara seagama, lengkap itu. Jadi kalau pengen cari siapa yang berhak menerima sedekah, siapa Pak Ironi? Jauh-jauh cari, oh di Ciputat, sono, bininya lagi nungguin aja. Kita nyari-nyari Pak siapa mustahiknya, di rumah kita mustahik berjejeran. Ya, jangan. Mari kita menuntut ilmu biar tahu. Kemudian Allah mengatakan Pak dalam surat Al-Balad, udah hafal dong. Alam naj'al lahu, kami jadikan bagi kalian dua mata. Kemudian walisanan. Apa itu walisanan? Lisan, mulut itu tempatnya zikir, ucapan yang baik tuh dengan mulut. Berzikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nasihatin orang lain, istri, anak, nasihatin Pak. Jadi kalian ini nggak usah jadi ustadz lah, nggak usah. Ntar ustadz banyak saingannya. Kalian jadi ustadz di rumah kalian. Kalian berangkat ke masjid, pastikan keluarga kalian bangun, terutama yang sudah baligh. Pastikan Pak. Allah mengatakan loh kepada kita nih, dari sini sampai sini, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan dari api neraka. Allah nyuruh kita jaga diri dan keluarga kita, jangan yang lain dulu lah. Diri dan keluarga kita. Antum berangkat subuh, pastikan istri, anak-anak yang balik udah bangun. Pastikan itu Pak. Nanti kalian dan saya ditanya. Kulluhum ra'in, setiap kalian pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Langsung kita mikir, wah ini Pak Prabowo. Bukan, kita ini yang Allah maksud kita. Ya Pak Prabowo juga karena beliau juga seorang ayah, sama seperti kita. Jadi jangan mikir yang jauh-jauh. Jadi Allah nyuruh kita memperhatikan diri kita dan keluarga dengan ucapan-ucapannya. Istriku, bangun, saya mau ke masjid, ambil air Pak. Kalau masih tidur, cemplungin Pak, jangan disebor airnya. Cemplungin air, cipratin, gitu. Subuh, pastikan dia wudu, baru kita berangkat. Itu cara kita dakwah di rumah. Jadi kalian dan saya ini punya kewajiban melindungi diri dan keluarga kita dari lalainya mengingat Allah. Sholat subuh wajib apa enggak? Bagi siapa? Bagi muslimin dan muslimah yang baligh dan berakal. Istri kita
Muslimah bukan? Sehat nggak akalnya? Anak kita yang balik sehat, wajib dia sholat, Pak. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang itu. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagusnya lisan yang dipakai untuk beristighfar kepada orang tua. Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang yang masuk ke dalam surga dengan tingkatan terendah. Fayaqul, kemudian orang ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi, anna li hadhi, kenapa engkau angkat aku dari surga yang rendah, surga yang paling tinggi? Atau tadinya dia disiksa? Orang soleh disiksa nggak Pak di neraka? Hah? Orang soleh? Iya, orang soleh itu nggak ada jaminan nggak disiksa. Ya, jadi orang soleh akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ya, jadi orang soleh itu bukan maksum. Siapa yang maksum? Hanya Nabi SAW. Adapun selain beliau nggak maksum, akan ditimbang di mizan. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba saleh di sorga. Yang tadinya sorga paling rendah diangkat, atau tadinya dia disiksa diangkat oleh Allah. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, kenapa aku diangkat seperti ini? Fayaqul, Allah berfirman, bi istighfari waladika laka. Kamu diangkat derajatnya karena istighfar anakmu. Coba Pak, saya ulangi ya. Seseorang diangkat menuju derajat yang lebih tinggi karena istighfar anaknya. Yang ada di kepala kita apa ini? Hadis ini. Hah? Siapa itu? Masa anak kita doang? Apa kita bukan anak dari orang tua kita? Jadi jangan kita katakan, wah berarti saya harus mendidik anak saya supaya soleh. Kan gitu kebanyakan kita. Kita melupakan diri kita nggak soleh, Pak. Ayo sono ke masjid. Dia lagi asik, Pak, main red block, Tetris gitu. Anaknya disuruh ke masjid, sono ke masjid. Apa banyak asik main game. Bayangkan, kita suruh anak kita soleh, kita nggak pengen jadi soleh, kan kita anak dari orang tua kita, Pak. Jadi kalau kita jadi soleh, Pak, kita doakan orang tua kita. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul. Kan kita anak dari orang tua kita. Betul apa enggak, Pak? Walaupun sekarang kita udah punya cucu, kita tetap anak dari ibu dan bapak kita yang sudah wafat. Kita jadi soleh diri kita. Jangan kita perintahkan keturunan kita soleh, kita enggak soleh. Apa namanya itu? Adil apa dolim? Dolim. Kita perintah ke anak kita sholat, ngaji dan lain-lain, kitanya Pak males-malesan, padahal kita anak dari ibu dan bapak kita. Ya. Jadi menjaga lisan itu di usia tua perkara yang agung di sisi Allah. Karena Allah jadikan kita mata, lidah dan sepasang bibir. Harus dipakai buat yang baik-baik. Kemudian semua ini akan ditanya, tsumma latus'alunna. Nanti pada hari itu kalian akan ditanya tentang bibir kalian, lidah kalian, mata kalian. Dipakai untuk apa itu? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan satu ucapan yang dia tidak fikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya. Jadi ngomong yang asal aja, Pak, dicatat. Ngomong asal nih, sholat, dia asal aja ngomongnya, dicatat. Bisa jadi omongannya mengangkat derajatnya. Tapi ngomong asal juga, kata beliau SAW, dan juga ada seorang hamba yang berbicara dengan perkataan asal saja, ia membuat Allah murka. Lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Ngomong asal bisa masuk surga, bisa masuk. Hati-hati ngomong asal itu, Pak. Maka pikirkan dulu kalau mau ngomong itu. Ngomong. Jadi Islam itu, Pak, mengajarkan pemeluknya agar
berpikir sebelum berbicara, supaya pembicaraannya kalau asal mengantarkan dia ke surga. Seorang sahabat bernama Uqbah bin Amr radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah, man najah?" Apa itu keselamatan? Kalau di agama yang lain, Pak, keselamatan itu engkau cukup meyakini bahwa dia sebagai penyelamat, gitu. Itu agama lain, Pak. Tapi Islam, ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu keselamatan?" Kata beliau, "Amlik alaik." Kendalikan lisanmu. Ya. Kemudian wal yastaka baituka, jadikan rumahmu istanamu. Ya. Wa baki ala khati'atik, dan tangisi kesalahanmu. Ah, itulah keselamatan, Pak. Jadi disebut keselamatan apabila ucapannya baik, apabila betah di rumah, apabila sering menangis atas kesalahan. Itu keselamatan. Ya. Di awal sabda beliau mengatakan kendalikan lisanmu. Jadi lisan ini bikin kita akur, bikin kita berantem. Betul apa enggak? Dari lisan lah, Pak, sepasang suami istri bisa langgeng, dan dari lisan lah sepasang suami istri bisa pisah. Betul apa enggak? Iya. Dengan lisan lah, Pak, sampai kepada kalian ilmu. Dengan lisan pula yang diem, kalian gak diingatkan, tetap jadi jahil. Jadi lisan ini sangat bermanfaat bagi kita. Ya, maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, demi Allah yang tidak ada zat yang berhak disembah selain Dia, tidak ada di muka bumi ini yang lebih berhak untuk dipenjara dalam waktu yang panjang daripada lisan. Jadi lisan itu pantas, Pak, dipenjara, didiamkan, jangan di gitu. Mau marah tahan dulu. Ya, itu yang keempat, Pak. Yang kelima masih kuat, Pak. Ada 100 soalnya. Baru 4. Karena yang kelima masih 96 lagi. Yang kelima, berwasiat takwa untuk keluarga dan kerabat. Kan antum kalau Jumatan itu khatib ngomong apa, Pak? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Sampai rumah, Pak, kalian pulang, sampaikan ke rumah, aku wasiatkan kalian takwa kepada Allah. Gitu. Jangan pulang-pulang langsung Jumat berkah. Lupa apa yang didakwakan oleh khotib. Iya, Pak, oh makanannya asik, ayam goreng. Di rumah ternyata enggak didakwakan takwa. Bersabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim yang sudah masyhur, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini, Pak, ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, adibuhum wa 'allimuhum, ajari keluargamu adab dan ajari mereka ilmu agama. Ajari bagaimana mereka bersikap kepada orang tua dengan orang yang lebih tua, bagaimana sikap mereka kepada sesama mereka, kepada yang lebih muda. Ajari mereka tentang Allah, ajari mereka tentang al-Islam, ajari mereka tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara yang nanti saya dan antum ditanya saat kita masuk ke Lahad. Saat para pelayat pulang, turun 2 malaikat yang berwarna hitam dan biru. Siapa itu malaikatnya? Munkar Nakir, Pak. Yang satu hitam, yang satu biru. Bertanya Munkar Nakir, man rabbuk, man nabiyuk, madinuk, dalam bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab nggak bisa jawab. Kursus dulu ya. Kursusnya apa, Pak? Iman dan amal saleh, bertakwa pada Allah, adab, berilmu. Jadi jangan ngaji itu karena daripada bengong ngaji. Jangan, Pak.
Kalau antum datang ke masjid hanya untuk begitu, nggak dapat apa-apa. Betul Pak. Karena Nabi kita bersabda, innamal a'malu, pahala itu tergantung niatnya. Niatnya ngapain dia? Niatnya duduk ngabisin aqua, dapat itu. Iya. Banyak orang yang pergi haji Pak, umrah haji berkali-kali, niatnya apa Pak? Supaya pakai pici putih dipanggil Pak Haji. Ketika dipanggil, assalamualaikum Pak Indra, diem aja dia. Assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam warahmatullah. Berarti hajinya untuk itu Pak. H titik Indra, H titik Pujo, ganti KTP pula. Ya kan kita pergi haji pengen ganti KTP. Apakah haji seperti itu Pak? Apa balasan haji yang mabrur Pak? Itu yang kita minta sama Allah. Jadi kita nggak dipanggil Pak Haji nggak ada masalah Pak. Apakah orang nggak dipanggil Pak Haji nggak masuk surga? Siapa yang bisa mengatakan demikian? Dan siapa yang menjamin orang dipanggil Pak Haji masuk surga? Siapa yang menjamin? Nggak ada. Imam Syafi'i 40 kali berhaji. Namanya enggak H40 kuadrat, enggak. Muhammad bin Idris nama beliau. Enggak haji 40 kali, haji, enggak. Enggak ada nama hajinya di depan. Kenapa kita berlomba-lomba untuk nama itu? Sehingga seolah-olah orang masih tahu kalau saya sudah, apa namanya kalau bukan riya? Apa namanya Pak? Kalau bukan syirik itu Pak, syirik kecil. Maka mari kita haji, sholat, niatnya karena Allah, karena pengen dapat surga. Nggak dipanggil Pak Haji nggak masalah. Pulang sampai rumah, hei istriku udah sholat belum? Hai anakku udah sholat belum? Ayo sholat sekarang, saya tungguin. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara, amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindari perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkan kamu semuanya dari api neraka. Dengan syarat gitu Pak, sampai rumah wasiat takwa. Jadi jangan berwasiat nanti kalau saya nggak ada umur, tanah yang di sana jangan dijual. Ya orang soalnya. Wasiatnya jangan begitu Pak. Wasiatnya, nak kalau bapak mati siapa yang kamu sembah? Itu wasiatnya Pak gitu. Allah, alhamdulillah, silakan wafat Pak. Tapi kalau kita masih wafat begitu Pak, nah, nanti kalau bapak wafat kamu kira-kira udah sarjana apa belum? Berat Pak di sisi Allah, berat kita begitu. Wasiat kita nanti kalau bapak wafat apa yang kamu sembah? Sampai kita mendengar Allah Pak, nah, silakan wafat. Itu wasiat yang terbesar. Apa wasiat Nabi kepada umat ini Pak saat beliau belum wafat? Ummati, ummati, ummati. Apakah umatku udah sholat belum? Itu yang ditanya beliau. Karena amal ibadah yang pertama kali dihisab apa? Iya. Jadi Nabi tanya itu kepada umatnya, umatku gimana sholatnya? Makanya Pak di masjid ini Pak, semoga sudah dilakukan mempelajari tata cara sholat Nabi yang mulia. Kita jangan merasa sholat kita udah sah, belum Pak. Antum kalau takbirnya masih nggak ngikutin Nabi, rukunya nggak ngikutin Nabi, dirapatkan sopnya marah, itu tanda kita masih nggak suka dengan sunnah. Wong disuruh rapat malah jauh, disuruh lurus malah sengaja. Gelar sejadah sebesar itulah kaki kita, naudzubillah, kosong jadinya Pak. Padahal Nabi apa Pak sebelum sholat? Aqimu sufufakum, luruskan saf kalian. Fa innama saffi min tamamis shalah. Sempurnanya sholat, sempurna saf, sempurna sholat kalian. Tapi kita nggak mau diluruskan. Ya, jadi wasiat takwa termasuk mewasiatkan agar sholatnya harus bagus. Jadi belajar sholat itu penting Pak. Habis tauhid. Yang keenam, sampai jam berapa kita? Oh jam 8. Yang keenam, jauhi banyak bercanda. Nah lu. Dan banyak tertawa. Yang dilarang banyak bercanda dan banyak. Jadi boleh nggak bercanda? Tertawa, tapi nggak boleh
banyak-banyak gitu Pak. Orang yang banyak bercanda Pak, jatuh muruahnya, nggak dipercaya sama manusia. Kisahnya sahih Pak di zaman dahulu. Seorang ulama melihat ada kaki belalang yang patah, lalu didatangi kaki itu oleh seekor semut. Semut itu mencium, oh ada makanan, dia balik, diambil oleh ulama kita. Datang lagi semut itu berserta rombongannya, ini mana tadi makanan yang tadi? Rombongannya pulang, si semut yang pertama tadi masih nyari, pas meleng ditaruh lagi. Oh ini dia balik lagi ke temannya, datang lagi, diambil lagi, sampai 3 kali. Yang keempat, apa yang terjadi? Rombongan semut mematahkan leher si semut yang pertama. Kenapa? Dianggap bohong. Semut saja nggak mau dibohongin. Dianggapnya dia dusta Pak, bercanda. Ada kisah yang menarik Pak, ada orang yang suka bercanda, bercandanya keterlaluan. Dia mukul kentongan di zaman dulu, kebakaran, orang pada lari Pak. Canda Pak, kebakaran bercanda pertama kali. Yang kedua, tong, kebakaran, canda. Yang ketiga, tong, nggak ada yang datang, pada rumah dia kebakaran. Dan ini kisah nyata. Kenapa? Suka bercanda. Silakan bercanda tapi jangan berlebihan. Tiap hari bercanda, tiap hari. Di kantornya bercanda, di rumahnya bercanda, di jalan bercanda. Sampai orang, ini orang waras apa enggak? Senyum-senyum sendirian di jalan. Sampai di masjid bercanda juga Pak. Di zaman saya masih SD Pak, saya sholat di musola Pak. Itu bapak-bapak sebagiannya Pak, kalau anak kecil sholat ditarik di belakang, jeger. Lagi sujud Pak, ditarik kakinya, ya kan sakit depannya Pak, jeder, karena oh nangis, ketawa di sambil sholat tarawih itu Pak. Jadi wala quwata illa billah. Betapa orang bercanda ini menurunkan martabatnya. Demikian pula banyak tertawa nggak boleh. Nabi mengatakan wala taksirud dhahik. Jangan kalian terlalu banyak tertawa, fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Banyak tertawa akan mematikan hati. Siapa Pak orang yang suka bikin banyak tertawa? Siapa? Hah? Komedian. Jangan coba-coba antum pengen jadi komedian Pak. Kenapa? Nabi bersabda, neraka wail bagi orang yang suka membuat orang lain tertawa dengan cara berdusta. Karena komedian itu Pak bikin orang tertawa dengan naskah, ya kan? Kemarin istri saya jalan-jalan padahal nggak jalan. Apa namanya kalau bukan dusta? Dan dia menggosipin istrinya sendiri untuk mencari nafkah. Lihat coba. Ya, Nabi mengatakan jangan banyak tertawa. Tapi lihat nih Pak hadisnya Pak. Abu Hurairah bercerita kepada para sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga bercanda?" Kata Nabi, "Na'am. Ghairu anni la aqulu illa haqqan." Aku bercanda juga, tapi enggak keluar dari lisanku kecuali yang benar. Jadi Nabi bercanda, iya. Datang seorang nenek-nenek kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah aku ada di sorga?" Enggak ada. Iyalah, neneknya jalan, nangis. Kata Nabi, kasih tahu sama nenek itu, di sorga enggak ada nenek-nenek karena semua perempuan jadi sebaya. Gitu. Benar apa enggak candanya Nabi? Benar. Nenek-nenek enggak masuk sorga. Kenapa? Karena penduduk sorga semuanya muda. Kan benar candanya Nabi. Ya kan? Enggak dusta. Jadi kata Nabi, silakan bercanda tapi jangan berdusta. Hadis ini Pak dipakai oleh para ulama untuk mendukung surat Al-Hujurat ayat 11, haramnya ngeprank. Dan jangan kalian tonton ngeprank Pak, nggak boleh. Namanya ta'awun alal itsmi wal udwan. Kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kenapa ngeprank nggak boleh? Dusta. Kan ngeprank kan dusta kan? Di Depok ini ada Pak, anak Pak dibalut badannya, dikasih obat merah di depan ibunya, mati itu anak. Ngeprengin ibu kandungnya sendiri, ibunya pingsan. Begitu ibunya pingsan, baru si anak, aduh nyesel saya. Lalu mak lu di ngeprengin, kayak nggak ada kerjaan aja di rumah, cuci piring sana.
Ya kan, mestinya gitu. Ibunya diprank, Pak. Jadi ngeprank ini bikin orang sebel, Pak. Mau marah, jangan marah, loh. Ada kamera di sana. Dadah, enak aja udah diprank gitu. Ya nggak bisa. Allah melarang kita ngeprank dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Itu dia. Ya, itu larangan ngeprank, Pak. Jadi kalau kalian ditanya atau kalian dakwahkan, kamu nggak boleh ngeprank. Nih dalilnya, Al-Hujurat ayat 11. Nabi bersabda, Pak, la yahillu lil muslimin an yurawi'a musliman. Enggak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ini saya sarankan kepada antum semua, Pak. Kalau ada berita yang menakutkan, jangan antum share, nggak boleh, Pak. Jadi kaum muslimin jadi takut. Kalian datangi ahli ilmu, tanya saat ini boleh nggak di share. Nggak boleh, Pak, menakut-nakuti kaum muslimin, nggak boleh. Hukumnya kata Nabi nggak halal. Berarti apa? Haram. Lu jangan ke sono, lu ada setannya. Nakut-nakutin kaum muslimin. Jangan ke masjid itu loh, banyak setannya. Masjid banyak setannya. Gimana sih? Ya. Kemudian apa kata Nabi? Tidak boleh seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik bercanda maupun serius. Apa, Pak, bercanda ngambil barang saudaranya? Nuker-nuker sendal di belakang. Iya kan? Di masjid kan juga begitu, Pak. Nuker sendal. Punya saudaranya, dia datang, dia punya prinsip gini, Pak. Kalau ke masjid ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Dia berangkat pakai sendal yang buruk, pulang pakai sendal yang baik. Niatnya udah rusak, Pak. Ambil yang baik-baik, yang bagus-bagus jadinya. Punya dia ditinggal di masjid. Sampai orang bingung, ya semua orang udah pada pulang, tinggal sendal yang buruk. Ya udah dah, mau nggak mau kita pakai. Lihat itu, Pak. Mengambil benda muslim yang lain hukumnya apa? Haram. Bercanda aja nggak boleh, mengambil orang lain, punya orang lain, apalagi serius. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, jangan berlebih-lebihan dalam makan, minum, belanja, berpakaian dan berhias. Dan berlebihan dalam keduniaan yang semuanya tidak mendukung peribadatan. Nah, saya jadi ngeliat sejadah nih ya. Saya mau tanya sama kalian, sholat tanpa sejadah sah tidak? Kenapa kaum muslimin kalau pulang ke rumahnya nyari sejadah buat sholat? Kenapa? Kita mesti belajar, Bapak Ibu sekalian. Sejadah itu bukan syarat sahnya sholat, tapi dimasukkan oleh syaitan ke dalam barisan kaum muslimin supaya menjadi salah satu bagian syarat sahnya. Coba antum main ke rumah teman-teman antum, ya, yang mungkin nggak bisa sholat ke masjid. Antum carinya apa? Ada sejadah, Bang? Emang sholat masih pakai sejadah? Bukan sejadah sekarang gambarnya gambar masjid, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Pak, kalau antum nggak memuliakan sejadah, pasti nggak terjadi, nggak mungkin, Pak. Sekarang coba balik sejadahnya, mau tidak antum? Sampai seperti itu, Pak, kita muliakan sejadah. Sekarang Ka'bahnya kalian taruh di kaki, mau atau enggak? Kebanyakan kita nolak, betul apa enggak? Begitu kita muliakan sejadah itu, Pak. Padahal Nabi sholat di atas pasir, Pak. Jadi sejadah itu hukumnya apa? Boleh, bukan wajib, bukan sunnah, bukan, boleh. Jadi sekarang orang tuh menjadikan sejadah sebagai sesuatu yang wajib dalam sholatnya. Apalagi kita sudah ada di sini, Pak, di karpet. Kalau di rumah biasakan, Pak. Kalau ditanya kenapa kamu sholat nggak pakai sejadah, Nabi SAW nggak nyuruh kita pakai sejadah, Pak. Ya, boleh dipakai sejadah kalau kakinya dingin. Lipat 2 sejadah, injak sejadah itu. Latihannya gimana, Pak? Dibalik, Pak, Ka'bahnya kalian injek. Kan cuma gambar itu, nggak ada dampaknya, Pak, kepada ibadah, nggak ada. Bisa dipahami? Ya. Jadi jangan berlebih-lebihan, Pak, dengan sejadah. Sampai ada orang beli sejadah yang tebal. Kalau imam dikasih sejadah yang tebal, sampai kalau sujud mukanya masuk ke dalam sejadah. Iya, Pak, betul, Pak. Saya pernah bilang sama DKM, jangan, saya nggak mau pakai ini. Saya pakai karpet aja. Ya enggak, dia panik, Pak. Emang kenapa? Emang kalau saya nggak pakai sejadah nggak sah sholat kita?
baru dia tahu. Sejadah itu bukan keabsahan sholat, tidak sama sekali. Kalau ada yang masih ngeyel, saya tantang, turunkan satu saja contoh dari Nabi untuk memakai sejadah dalam sholat. Nggak akan kalian temukan, tidak ada. Dan itu memberatkan kaum muslimin. Kalau kalian berangkat haji, pusingnya apa Pak? Cari oleh-oleh sejadah, iya kan? Air ke Tenabang nyari oleh-oleh. Coba lihat, sampai sejadah kita jadikan sebagai kebutuhan dalam sholat. Ya, jadi nggak boleh berlebihan dalam itu. Allah mengatakan, ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli. Ini perintahnya nih Pak. Alhamdulillah kalian bagus ke masjid Pak, pakai baju. Ayo rapilah Pak ke masjid itu Pak. Cari baju yang terbaik di rumah. Jangan bolong-bolong, miring kancingnya ke sini ke sana, picinya ke sini ke sini. Ayo kita ke masjid ini Pak. Tampakkan siar kita dari jalan itu. Oh, maju wangi. Allah yang nyuruh, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Indah kuli masjid. Setiap kali kalian masuk masjid. Ini perintah Pak. Hukum asal perintah apa? Wajib. Ya, kata Allah, kulu wasrobu, minumlah, makanlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan minum jangan berlebihan. Jangan semua makanan pengen dihabek, terutama nanti itu Pak, bulan Ramadan. Korma, semangka, pacar Cina, pacar Korea, pacar Jepang, lontong sayur, lontong isi, mau dihantam semua. Lihat Nabi SAW kalau buka pakai apa? Ini bukannya Nabi SAW. Akhirnya Pak, orang yang kerja di Ramadan tompes buat buka, coba kalau dia simpan Pak, bisa buat zakat mal, zakat fitr dan seterusnya. Ya, kemudian beliau bersabda, khairun nasi man tala umuruha wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Gitu. Bukan banyak, bagus. Apa beda bagus dengan banyak? Apa bedanya? Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu atau aktsaru. Iya, ahsan. Kata Allah, aku ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji semua kalian. Di antara kalian yang mana yang bagus amalnya, bukan yang banyak. Yang bagus Pak. Ditafsirkan ayat ini oleh Fudail bin Iyad. Kata beliau, yang bagus amalnya yang ikhlas dan yang cocok dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Nabi kita berwasiat, janganlah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jangan pula berdoa agar mendapat kematian sebelum kematian itu datang padanya. Sesungguhnya bila dia mati, terputuslah amalannya, dan tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali menambah kebaikan. Jadi kalau kalian sakit Pak, jangan minta matiin aja saya, jangan. Hidup itu lebih baik daripada mati dalam keadaan berdosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tapi barangkali di sini saja kita berpisahnya Pak. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Dan sekaligus saya sampaikan bahwa kita selesai sampai nomor 7. Saya akan kirim melalui DKM, mungkin Pak Iman nanti bisa di-share kepada kalian yang hadir semua, boleh ngerjakan di rumah. Saya akan kirim soal ujian dari nomor 1 sampai nomor 7 pakai handphone, nanti kerjakan di rumah. Ya, saya kirim, langsung kalian bisa lihat skornya nanti. Pilihan ganda, kalian kerjakan di rumah, boleh open book. Ya, tapi nggak boleh kerjasama. Boleh ngeliat buku, boleh. Ya, materinya nomor 1 sampai nomor 7. Nanti saya kirim linknya, kalian kerjakan di rumah. Bulan depan kita akan sampaikan hasilnya. 3 di antara yang terbaik akan ada hadiahnya. Ya, pilihan ganda soalnya Pak, tapi jangan sampai enggak. Jadi nanti ada kewajiban DKM mencatat semua nomor handphonenya,
Kemudian nanti saya kirim linknya, kalian isi di rumah. Bulan depan kita periksa. Ya. Jika mampu Pak. Umroh jika mampu, ya kan? Silakan. Apa masih ada waktu? Habis, masih 10 menit sebelum syuruk. Silakan Pak. Kiri kanan. Apa udah nggak konsen dengan yang di belakang sana? Silakan Pak Solehin. Dengan sholat mengikuti tuntunan Rasul sampai sekeras apa atau aturannya dalam mengucapkan takbiratul ihram. Iya, seorang imam. Ya pokoknya semua deh ketika sholat Berjamaah ataupun sholat sendirian. Takbiratul ihram itu seperti apa? Iya. Dikeraskan atau seperti Baik, barakallahu fiik. Para sahabat Pak, ketika bermakmum dengan Nabi yang mulia SAW, mereka mendengar Nabi mengeraskan takbir. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir pengharaman. Setelah takbir itu Pak, Allahu Akbar, takbir. Jadi ucapan takbir itu Allahu Akbar Pak, bukan ngangkat tangan, bukan. Jadi mengangkat tangan itu bukan takbir, ingat oleh kalian. Jadi takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar. Terkadang Nabi mengangkat tangannya, tapi untuk takbiratul ihram para sahabat melihat Nabi mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Para sahabat dengar. Kemudian saat Nabi sakit, ya Nabi suaranya lirih, Allahu Akbar. Abu Bakar yang mendengar tabligh, Allahu Akbar, itu yang dipraktekkan sekarang di Saudi Arabia. Jadi kalau imam suaranya pelan, ya nggak kedengeran atau mikrofonnya mati, disunahkan yang di belakangnya tabligh, menyampaikan kembali Allahu Akbar, kata Pak Soleh, karena mungkin lagi radang tenggorokan, sering ngopi Pak. Ntar Allahu Akbar, nggak kedengeran, yang di belakangnya pada Allahu Akbar. Kalau mikrofonnya mati. Karena Abu Bakar mengeraskan bacaan Rasulullah, menyampaikan saat Rasulullah suaranya pelan. Nah kemudian Rasul sholat di rumah. Berarti siapa yang menyaksikan kalau di rumah? Istrinya. Siapa istrinya? Nah, Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah nggak mendengar takbirnya Nabi. Bisa dipahami? Jadi kalau kita sholat sendirian, nggak perlu kenceng-kenceng takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Cukup kita yang mendengar. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya ucapan-ucapan sholat itu Pak, kalau kita sendirian dan berjamaah jadi makmum, cukup kalian saja yang mendengar. Saya suka juga mendengar ada kalau imamnya Allahu Akbar, ada makmum yang ikut Allahu Akbar. Jangan. Makmum sir Pak. Allahu Akbar. Udah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Dia doang sendirian. Jangan, nggak boleh. Tidak boleh mengeraskan bacaan bagi makmum saat dia berjamaah dengan imam, baik sholat yang jahar maupun sholat yang sir. Sholat jahar apa sholat jahar? Subuh, maghrib, isya, Jumat, 2 hari raya, sholat istisqa, sholat khauf, sholat khusyuk, sholat yang kencang-kencang itu Pak. Makmum nggak boleh ada suaranya, nggak boleh. Karena larangan mendahului imam. Nah para orang mengatakan maksudnya mendahului imam itu gerakan, tidak. Mendahului imam adalah ucapan imam, jangan didahulukan. Artinya imam suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, gedean dia, namanya mendahului imam. Lah tuqaddimu imam, nggak boleh. Cukup kalian saya dengar ketika imam mengatakan Allahu Akbar, kalian Allahu Akbar, cukup, selesai. Dan jangan ganggu saudara kalian di samping kanan dan kiri. Ya. Jadi ukurannya apa? Ukurannya kalau imam, makmum dengar Allahu Akbar. Kalau sholatnya wajib. Bagaimana kalau sholatnya sunnah malam? Ya, disunahkan kalau sholat malam semuanya besar. Sebagaimana Nabi keluar rumah, kemudian mendengar suara Abu Bakar sholat malam. Sangat pelan sekali. Lalu Nabi mendatangi Umar, Umar sangat kencang sekali. Maka pada subuh pagi harinya Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, naikkan sedikit suaramu, wahai Umar, turunkan sedikit suaramu. Berarti apa?
wasaton, pertengahan. Kalau malam Pak, sholat malam boleh Allahu Akbar, Allahumma bait, boleh, agak dikeraskan. Umar ditanya, wahai Umar, kenapa engkau kencangkan suaramu? Untuk mengusir syaitan. Gitu. Jadi bolehnya mengeraskan suara kalau sholat malam. Yang wajib ya jangan, cukup imam baca, makmum dengar. Tapi makmum wajib diam semuanya. Bukan diam itu maksudnya nggak baca, tapi sir. Allahu Akbar. Cukup dia saja. Juga jangan Pak, kalau kalian sujud atau ruku, sampai di samping, ini orang kenceng amat sih, subhanallah. Apa dia nggak bisa? Subhanallah. Rabbiyal azim wa bihamdihi. Kan bisa. Betul apa enggak? Kita ini ngikutin siapa sih? Imam Syafi'i nggak kita ikuti, Nabi nggak kita ikuti, kita ngikutin siapa? Jadinya, ya, hawa nafsu. Jangan Pak, nggak boleh. Ikutin Nabi SAW. Jadi bagi makmum harus sir. Wajib nggak sih makmum baca ketika imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu? Iya baca juga, tapi sir juga bacanya, gitu. Bisa dipahami pasal ini? Jadi ukurannya kalau imam ya kedengaran makmum, kalau sendirian kedengaran sendiri aja udah, kecuali sholat malam. Kalau makmum Pak, diam Pak suaranya, karena kewajiban makmum itu memperhatikan bacaan imam kalau sholatnya jahar. Kalau sholatnya sir, wajib bagi makmum mengintip gerakan imam, udah bangun apa belum. Jadi kesalahan kita Pak, kita suka mendahului imam. Contohnya apa Pak? Imam baru mengucapkan waladdallin, imam belum ngamin Pak, belum. Makmum amin, belum. Jadi aminnya makmum setelah imam. Waladdallin, imam mengatakan baru kalian Kata Nabi, barang siapa yang aminnya bersama aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang lalu. Kalau kalian Pak di sini biasa ngikutin imam itu indah Pak. Tapi kebanyakan kita suka menyelisih imam. Ya kan? Mulai sekarang jangan. Dalam sholat jangan menyelisih imam. Jangan. Ikuti imam. Sekalipun imam salah. Contoh, ketika imamnya salah, subhanallah, makmum pada teriak begitu, imamnya terus Pak, biar ikutin saja. Nanti selesai sholat kasih tahu, Mam, tadi salah, tadi nggak ada rukunya. Oh iya, atau tadi kurang sujudnya, kurang satu. Oh iya, oke, sujud sawi bareng-bareng, selesai. Iya kan? Kalau kita punya ilmunya, insya Allah mudah, sahal. Gitu Pak. Habis waktunya. Habis. Masih ada tuh Pak Ilham mau tanya? Enggak, apa nanti aja? Silakan. Satu kali lagi. Enggak ada. Pak Fida. Saya tanya masalah kita misalnya surga, kita akan Allah membuka hijabnya seperti melihat Allah. Iya. Tapi ada perasaan kita sekarang karena kita ada di menikmati surga ini juga yang sudah terlaksana, sehingga kita lihat orang itu seperti biasa-biasa aja. Padahal di situ dikatakan dalam hadis itu sesuatu yang sangat besar melihat Allah. Tapi bagaimana hati kita melakukan seperti itu, suatu kenikmatan, karena itu hanya melihat, itu gimana? Iya Pak, kebahagiaan kita itu Pak bukan karena surga. Kebahagiaan penduduk surga saat Allah membuka hijabnya, kita melihat wajah Allah dan gak bakal kita tundukkan pandangan kita. Ini akidah Pak, tanamkan di hati kalian bahwa melihat wajah Allah itu sangat dahsyat. Tanamkan di hati Pak. Dan itulah yang Allah suruh kita, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguh kami berikan kalian makan untuk melihat wajah Allah. Jangan ditafsirkan dengan ridho, jangan. Itu takwil yang salah. Melihat wajah Allah satu hak yang diyakini oleh akidah Ahlussunnah, melihat wajah Allah. Jadi mulai sekarang tanamkan di hati, saya ingin melihat wajahmu ya Allah. Karena Allah tidak bisa lihat wajahnya di dunia. Jadi jangan sepelekan tuh Pak melihat wajah Allah. Itu perkara yang agung. Minta sama Allah, ya Allah berikan aku kesempatan melihat wajahmu nanti di akhirat. Nggak bisa di dunia. Bahkan para nabi dan rasul tidak bisa melihat Allah di
dunia. Nabi SAW juga ketika Mi'raj tidak melihat Allah, tapi ada tabir atau hijab berbentuk cahaya. Nah sekarang kita girohkan semangat kita Pak untuk melihat wajah Allah, karena itu kenikmatan di atas surgawiyah. Bisa dipahami? Dan barangkali demikian Pak, ya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.